Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Oke, kali ini kita akan membahas film Cruzeiro ke-1. Film ini sudah lama dirilis, mungkin sekitar 2007, dan mendapatkan banyak komentar positif juga dari para penontonnya. Ya guys, sebelum kita membahas ke filmnya, saya mau memperkenalkan dulu tokoh-tokoh pentingnya yang ada di film ini. Yang pertama pastinya ada Takuya Genji. Takuya Genji ini adalah tokoh utama dari film ini. Dia adalah anak dari Yakuza dan pada akhirnya dia juga yang menguasai sujuran. Tokoh kedua adalah Tamao Serizawa. Serizawa adalah anak kelas 2 yang menjadi jakam di sekolah sujuran. Tokoh yang ketiga ada Ken. Dia adalah anggota Yakuza, namun dia dulu juga adalah alumni dari sekolah sujuran. Selanjutnya ada Chuta. Dia adalah anak kelas 1 yang mengikuti Genji. Tokoh kelima ada Tokyo. Dia adalah tangan kanannya Serizawa. Tokoh keenam ada Tokaji. Dia adalah sahabatnya Serizawa, namun dia juga bisa disebut tangan kanannya Serizawa. Tokoh ketujuh ada Rindaman. Dia adalah orang terkuat di sujuran karena belum ada orang yang mampu mengalahkannya, tapi dia memiliki sifat menyendiri dan tidak mengikuti siapapun. Tokoh selanjutnya ada trio Ebizuka, yaitu ada Hiromi, Bon, dan Mako. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh di film ini, tapi kita ambil saja tokoh segini saja dan kita bahas nanti di videonya untuk tokoh yang lain. Film ini diawali dengan Takuya Genji yang sedang berada di atap sekolah. Genji mencoret nama jakam di sekolah itu, yaitu Tamao Serizawa. Di sisi lain ada penerimaan siswa baru dan mereka berorientasi, tapi mereka semua malah tawuran. Sekolah sujuran didatangi oleh banyak anggota Yakuza yang sedang mencari Serizawa karena anggota Yakuza ada yang dihajar oleh Serizawa. Namun Serizawa tidak ada di sekolahnya, dia sedang menemani Tokyo. Singkat cerita, Serizawa pergi dengan sepeda motor. Karena dia tidak bisa mengendarai motor, ya dia pun banyak menyebabkan kekacauan di jalan sampai-sampai dia dikejar banyak polisi. Serizawa lolos dari kejaran polisi. Saat sudah sampai, Serizawa sudah melihat anggota Yakuza babak belur oleh Genji. Nah, disinilah awal pertamanya Genji bertemu dengan Serizawa. Takuya Genji pergi ke tempat bir di malam hari. Dia bertemu dengan Ruka. Ruka adalah temannya Genji. Singkat cerita, Genji pulang ke rumahnya. Dia mengobrol bersama ayahnya tentang warisan dan jabatan ayahnya sebagai ketua Yakuza. Namun ayahnya ingin melihat Genji menjadi orang kuat. Tamao Serizawa, Tokyo, dan Tokaji mereka sedang ada di atap sekolah. Mereka mengobrol soal untuk menguasai seluruh siswa kelas 2. Genji pun datang. Ya, si Genji ini menantang Serizawa duel 1 lawan 1, namun sayangnya mereka tidak jadi berkelahi setelah dihadang oleh si Tokyo. Mereka tidak bisa bertarung karena peraturan sujuran. Genji harus memiliki banyak pengikut dan dia juga harus mengalahkan legend di sekolahnya, yaitu Rindaman. Singkat cerita, Mikami Brother datang dan menantang Serizawa. Tertumbang oleh Serizawa dengan sangat mudah, sekitar 1-2 pukulan. Genji mengobrol dengan Ken bahwa Ken akan membantu Genji untuk menguasai sujuran. Ya, rencana awal Genji adalah untuk menghajar Chuta dan si Chuta pun kalah.
Dia akhirnya menjadi pengikutnya Genji. Kita menjelaskan kepada Genji dan Ken kalau Genji mau menguasai Sujuran, dia harus mengalahkan raja-raja di sekolahnya. Singkat cerita, rencana mereka adalah untuk mengalahkan Makise. Besok harinya Genji bertemu dengan Makise, namun mereka tidak berkelahi. Makise hanya diajak untuk bertemu dengan cewek cantik. Karena Makise sudah didapatkan, nantinya dia pun ikut bergabung bersama Genji, termasuk Ijaki pun jadi pengikutnya Genji. Berita gabungnya Makise dan Ijaki masuk Genji ini membuat seri Jawa marah. Genji dihajar dan dikeroyok oleh gengnya Ijaki karena sebelum dia masuk ke grupnya, si Genji dia mau melihat kemampuannya dulu. Singkat cerita, Genji membentuk gengnya sendiri, yaitu Genji Perfect Saiha atau biasa disebut dengan GPS. Mereka melakukan challenge atau semacam perlombaan di sekolahnya sebagai hiburan. Setelah challenge itu selesai, Ijaki dicegat dan ia dikeroyok oleh gengnya Tokaji. Ya, si Ijaki pun babak belur sampai-sampai ia digantung dengan keadaan wajah bonyok dan berdarah. Genji sangat marah sekali atas kejadian Ijaki yang dikeroyok itu kepada seri Jawa. Si Genji terus ditahan oleh si Makise saat dia mau pergi ngelawan seri Jawa. Ditambah lagi Cuta yang babak belur oleh gengnya Tokaji. Hal ini membuat Genji tambah marah. Dia memukuli semua siswa yang ada di depannya untuk masuk ke gengnya. Namun dia dihentikan oleh Makise. Mungkin karena Makise capek sama kelakuannya si Genji, Makise pun pergi dan keluar dari GPS. Genji tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa menceburkan dirinya ke kolam. Oh iya, setelah kejadian itu Genji bersama Cuta menemui Makise untuk membujuk dan mengajaknya bergabung kembali ke GPS. Setelah perbincangan itu cukup lama, Makise pun menyetujuinya dan ia bergabung lagi dengan GPS. Singkat cerita, Tokaji meminta bantuan Hideto Bando. Tokaji menyuruh Bando untuk menculik Ruka, yaitu sahabatnya Takia Genji. Di sisi lain, Ken dipanggil ketuanya dan mereka mengobrol soal perluasan kekuasaan wilayah. Ya, si Ken disuruh ketuanya untuk membunuh Genji agar mereka bisa memperluas lagi kekuasaannya. Singkat cerita, Genji dan Ken pun bertemu, namun Ken melanggar perintah ketuanya. Dia tidak jadi membunuh Genji. Tamao seri Jawa datang dan memberitahukan keadaan Tokyo. Singkat cerita, Ruka diculik oleh geng The Front of Armament. Berita diculiknya Ruka sampai kepada Genji dan Genji pun pergi bersama anggotanya ke markas The Front of Armament. Karena terjadi pertumpahan darah dulu, namun saat sudah selesai Genji bersama anggotanya menyadari bahwa orang yang mereka lawan tidak memakai jaket yang bergambarkan tengkorak. Hideto Bando datang dan dia meminta satu telinga Makise. Namun Genji menahan Makise dan ia yang menggantikan Makise. Setelah pisau itu diambil oleh Genji, dia ditahan oleh Bando dan ia memberitahu keberadaan Ruka yang diculik. Dan ulah dari penculikan ini adalah ulahnya Tokaji. Namun saat sampai di sana mereka bertemu dengan seri Jawa dan Tokaji.
Sebenarnya seri Jawa ini tidak tahu sama sekali rencana Tokaji. Ya, singkat cerita seri Jawa pun marah dan ia memukul Tokaji. Genji mengajak perang ke seri Jawa di lapangan Sujuran pada hari besok di sore hari. Akhirnya waktunya pun tiba. Genji mengumpulkan semua anggotanya dan peperangan itu dimulai. Namun kita nggak akan membahas yang ini, kita hanya akan membahas pertarungannya 1 lawan 1 antara Takia Genji versus seri Jawa. Cerita sampailah ke puncak, Genji duel 1 lawan 1 dengan seri Jawa. Mereka saling jatuh dengan keadaan yang sudah lelah, namun akhirnya Genji memenangkan pertarungan itu. Ya, besok harinya Genji pergi melawan Rindaman yang disaksikan langsung oleh seri Jawa dan Tokyo. Dan video ini selesai. Makasih guys bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa tunggu video part keduanya dari saya. Sampai jumpa.